mau bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Memuji Engkau pagi hari ini. Bagi kami, Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mau katakan pagi hari ini, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Yesus Tuhan, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Angkat suaramu, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu di sepanjang hari kami, di sepanjang hidup kami. Hanya Engkau Tuhan di hati kami. Yesus, oh kami mau Roh-Mu, kami mau Roh-Mu tinggal di hidup kami. Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang pimpin hidup kami, Kau yang berkata, oh Yesus, ini kami.
Kami bawa hati kami di hadapan-Mu, Yesus, Yesus. Sebelum kami memulai hari kami, segala aktivitas kami mau yakin dan percaya Tuhan. Kami mau perkatakan dalam hati kami, dalam hidup kami, pikiran kami, bahwa hanya Engkau saja yang memimpin kami, bahwa hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Firman-Mu, janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Oleh sebab itu kami mau pegang, kami mau isi hari kami mau awali hari kami dengan firman-Mu, dengan dengar-dengaran akan Engkau, duduk di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu, bersyukur buat segala hal yang boleh kami nikmati. Dan hanya itu yang kami ingin keluarkan, hanya itu yang kami ingin pujikan. Kami mau katakan bersama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Selaku sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sekali lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita lanjut untuk belajar lebih lagi mengenai bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya fullness of the Spirit harus betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Sebab ketika fullness of the Spirit itu ada dalam kehidupan kita, terjadi betul-betul, maka itulah kenyataan bahwa kehidupan kita akan betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus ini. Nah, mari pagi hari ini saya ajak saudara membaca dari kitab Nehemia, pasal yang ke-9. Kalau kita baca mulai ayat pertama, di situ kita melihat mengenai suatu persekutuan atau pertemuan ibadah orang-orang Israel. Nah, tentunya ini di bawah pimpinan baik ada Nehemia, ada Imam Ezra, dan nanti kalau kita lihat di dalam
ayat yang kelima, ada Yeshua, Kadmiel, ya, orang-orang Lewi, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian di dalam pertemuan itu mereka memuji Tuhan dalam kaitannya dengan doa dan sebagainya, dalam bentuk ibadah kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit, dan seterusnya. Ya. Jadi mulai ayat 5, 6, ini mereka mulai melakukan suatu komunikasi dengan Tuhan. Baik itu disebut sebagai pujian, penyembahan, ataupun doa. Ini suatu bentuk komunikasi dengan Tuhan. Nah, di dalam pujian atau komunikasi dengan Tuhan ini, dalam ibadah tersebut, pada saat mereka berkumpul untuk beribadah ini, mereka mulai dari penciptaan, Tuhan sebagai pencipta dan seterusnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan Tuhan yang memilih Abram. Dan kemudian Abram yang punya keturunan sampai munculnya suatu bangsa, yaitu Israel. Dan kemudian mereka juga mengutarakan mengenai perhambaan di Mesir, dan seterusnya. Nah, sekarang di dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Nah, mereka juga menyebutkan mengenai tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu adalah ya pillar of cloud, ya suatu gugusan awan yang membentuk seperti suatu pilar yang besar sekali, menjulang tinggi sampai ke atas. Jadi kalau siang hari, awan itu akan membuat mereka ternaungi, meneduhkan mereka. Karena mereka sedang di dalam perjalanan di padang gurun yang tidak ada, ya, baik itu payung, tempat berteduh, dan seterusnya. Jadi sengatan matahari, sinar matahari itu langsung mengenai mereka. Nah, walaupun mereka mungkin bisa menudungi baik kepala tubuh mereka dengan kain-kain ataupun apa yang ada sambil mereka berjalan, tapi Tuhan sengaja menyediakan apa yang disebut sebagai tiang awan ini. Sehingga ketika tiang awan ini berdiri tegak seperti ini, maka orang-orang Israel yang ada di bawahnya itu mengalami sesuatu yang sejuk, tidak terkena langsung sengatan sinar matahari, karena mereka dinaungi oleh tiang awan ini. Itu pada siang hari. Nah, pada malam hari, kita tahu di padang gurun, itu adalah gelap total, enggak ada lampu dan sebagainya, tidak ada penerangan apa-apa. Tuhan membuat tiang awan ini menjadi tiang api. Sehingga apa? Sekelilingnya menjadi terang. Jadi seperti api unggun raksasa begitu, ya. Dan ini supranatural memang.
Tidak perlu bahan-bahan kayu bakar lah, minyak, dan sebagainya. Secara supranatural, Tuhan membuat ini menyala terus. Walaupun tidak ada bahan yang menyalakan, kita tahu bahwa api itu hanya bisa menyala kalau ada bahan semacam kayu dan sebagainya yang terbakar sehingga bisa menyala apinya. Tapi ini Tuhan membuat tiang api sehingga orang Israel yang ada di padang gurun yang gelap pada malam hari itu bisa menikmati terang. Dan padang gurun yang kalau malam hari itu dingin, kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam juga dinginnya luar biasa karena tidak ada filternya. Berbeda dengan keadaan di mana ada pepohonan, maka relatif sinar matahari difilter oleh daun-daun yang rindang. Dan malam hari pun juga relatif suhu yang hangat pada siang hari itu cukup bisa dimanfaatkan atau tertahan oleh pepohonan, daun-daunan, dan sebagainya untuk beberapa saat lamanya. Jadi relatif suhunya cukup stabil, ya. Berbeda dengan padang gurun. Siang bisa panas luar biasa, malam bisa dingin luar biasa. Nah, Tuhan memberikan tiang api sehingga orang Israel ini bisa mengalami kehangatan di sana. Ya, dikatakan tadi, engkau memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan itu sebetulnya Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi, menyayangi umatnya, yang tidak membiarkan mereka begitu saja. Coba saudara lihat di padang gurun, nggak ada arah petunjuk dan sebagainya. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api bahkan. Nah, kalau kita baca terus dalam pasal ini, kita lihat bagaimana mereka secara hampir kronologis menceritakan perbuatan Allah dan sebagainya yang ajaib, yang menuntun mereka, menyuplai mereka dengan makanan dan seterusnya. Lagi di dalam ayat 19 dikatakan begini, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Dan seterusnya. Ya. Nah, tapi yang kita lihat dengan jelas di sini adalah bahwa Tuhan berkenan menuntun mereka. Di tengah padang gurun yang kita tidak tahu dari mana ke mana dan seterusnya, ya, yang tidak ada arah petunjuk apapun, Tuhan menuntun mereka. Nah, inilah Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus ini berkenan untuk menuntun
hidup umat Tuhan, kita semua ini, free of charge. Kita tahu bahwa ada banyak tuntunan di dunia ini, pimpinan, ada leader, ada commander, ya, ada ya macam-macam lah, pemimpin, komandan dan sebagainya. Tapi semua itu tentunya tidak gratis. Ada guide, pemandu. Kalau kita berwisata ke suatu tempat yang kita sama sekali tidak tahu mana-mana, asing bagi kita, maka ada pemandu yang memimpin, menuntun. Tapi harus bayar, ya, guide itu. Karena itu memang profesi mereka. Ya. Tapi beda dengan Roh Kudus ini. Dia menuntun tanpa bayar apapun. Itu pun manusia masih ya jual mahal. Dituntun dengan cuma-cuma, tanpa bayar sekalipun, kadang masih pakai maunya sendiri. Sayang sekali. Oleh karena itu pagi hari ini kita menyadari bagaimana Tuhan itu luar biasa. Kita bayangkan tiang awan itu menuntun, bergerak terus, dan semua umatnya mengikuti. Di balik tiang awan itu ada keteduhan, tidak tersengat panas matahari. Tapi tentunya juga kalau mereka keluar dari range atau jangkauan awan tersebut, ya mereka tidak akan menikmati keteduhan. Tapi selama mereka ada di koridor itu, di range atau jangkauan peneduhan tiang awan tersebut, ya mereka akan merasa teduh. Jadi kita lihat di sini bahwa pimpinan Roh Kudus itu memang bukan sesuatu yang memaksa. Sebagaimana tiang awan dan tiang api ini. Tidak memaksa. Tapi kalau mau masuk di jangkauan atau range itu, amanlah mereka. Begitu juga kita semuanya. Tuhan mau supaya kita ini berada di dalam koridor jalur Tuhan. Tetapi kan kita bukan robot. Sama orang Israel juga bukan robot. Tapi Tuhan berkenan menyediakan pemimpin, penuntun yang juga meneduhkan, menghangatkan, menerangi juga. Nah, kalau mereka tidak mau di range tersebut, di jalur ini, mereka melenceng sendiri, ya mereka tidak akan menikmati berkat ini. Begitu juga kita. Tuhan mau supaya kita tetap ada di jalur koridor ini. Nah lalu bagaimana supaya ini? Ya kan enak orang Israel pada saat itu, mereka bisa melihat langsung awan itu yang berupa tiang itu. Saudara sekalian, sebetulnya tidak berbeda. Kita berbicara adalah pimpinan secara rohani dalam hal ini. Jadi Tuhan mau supaya kita secara rohani betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang mengambil alih kendali dalam hidup kita ini bukan daging, tapi roh kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, daging kita ini dikesampingkan.
pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kita ini dikesampingkan. Kita menantikan apa yang Tuhan mau. Ya tentunya di dalam suatu bentuk komunikasi langsung dengan Dia. Itulah sebabnya kita bayangkan ya, dari pagi mereka buka mata setelah tidur, mereka melihat tiang awannya kemana. Oh, mulai bergerak pelan-pelan. Wah, mereka mulai ngepak barang-barang, tenda dan sebagainya, untuk kemudian mereka berjalan mengikuti itu. Kalau mereka tidak mengikuti, tinggal di situ, ya kepanasan mereka. Nanti suatu saat tiang awan berhenti. Nah, mereka juga berhenti, mulai memasang tendanya kembali, dan istirahat, dan sebagainya. Begitu juga kita. Sejak pagi kita buka mata, kita katakan, Roh Kudus, tuntun aku, pimpin langkahku. Nah, Roh Kudus akan dengan senang hati berkenan menuntun, memimpin kita. Tapi kalau kita pakai maunya sendiri, Roh Kudus katakan, ya monggo, silahkan. Tapi di sana akan ada banyak problem. Kalau sudah mengalami masalah, baru lari pada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi, dan seterusnya. Bukan salah Tuhan. Jadi mari kita semua setiap saat selalu minta pimpinan Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, supaya kita selalu berada di koridor tiang awan itu. Jalur pimpinan Tuhan yang harus kita lalui. Sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Kita yang mempersulit sendiri sebetulnya. Nah, itulah sebabnya dari sini kita bisa belajar bagaimana patuh, nurut kepada Roh Kudus. Dipimpin, dikendalikan oleh Dia. Inilah fullness of the Spirit tersebut. Dan biarlah kita senantiasa hidup di dalam hadirat-Nya, sebab di situ ada damai sejahtera, ada hari depan yang penuh harapan, ada sukacita, ada berkat yang berkelimpahan, ada keberhasilan, karena Dia selalu menuntun kepada segala kebenaran. Dan ingat, kita memang bukan robot. Roh Kudus, apa tangan saya kanan boleh diangkat begini? Ya, firman Allah sih tidak menjelaskan sampai sedetil seperti itu. Firman Allah mengatakan memimpin kepada kebenaran. Jadi tangan-tangan kita kalau mau ngangkat ya silahkan. Asal diangkat untuk kebenaran. Bukan diangkat untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Roh Kudus, saya boleh buka bibir enggak? Buka mulut enggak? Iya, tidak dijelaskan sedetil itu. Tapi buka mulutnya untuk kebenaran. Lain halnya kalau buka mulut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Nah, mari saat ini kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Mungkin saudara pagi hari ini mau mempersiapkan diri dengan di dapur, memasak dan sebagainya. Ya tentunya mungkin kita tidak sedetil itu mengatakan, Roh Kudus, apa saya boleh ngiris ini? Loh ya, saudara punya skill sendiri, ya saudara bisa mengiris. Asal pisaunya digunakan untuk hal yang mengarah kepada kebenaran. Bukan untuk melakukan tindak kriminal. Puji nama Tuhan.
fullness of the Spirit. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami sepanjang hari ini, tuntun kami, jalan keberhasilan, jalan keberuntungan, dan kami selalu sehat. Kuasa darah Yesus menjadi tanda perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.